Pergi ke Australia, sebagaimana halnya ke negara-negara lain ya, membutuhkan yang namanya visa. Yang namanya visa itu salah satu persyaratannya adalah memiliki rekening koran, yaitu sebagai deposit ya di bank yang menyatakan kalau kamu itu mampu ketika masa stay di Australia. Di video ini, saya akan menerangkan berapa sih rekening koran yang dibutuhkan untuk subclass visa kamu ke Australia, karena ya memang itu adalah salah satu persyaratan dalam pemenuhan visanya. Sebagaimana yang tertera di disclaimer di depan ya, kalau seandainya teman-teman nggak baca, saya akan mengulangi lagi bahwa angka-angka yang saya sebut ini bisa saja berubah ketika kamu apply visa di tahun kamu apply gitu ya. Jadi either berubah karena peraturan imigrasi Australia atau kurs yang berubah karena kamu membayar dengan AUD gitu ya. Kamu harus konversi dari Indonesian rupiah ke Australian dollar. Jadi ya angka ini yang ada relevan saat ini. Tapi of course kamu harus double check ketika kamu akan apply visanya. Yang pertama, kalau subclass visa kamu 462 alias Work and Holiday Visa. Nah, ini sering kebalik-balik ya, makanya saya jadikan ini yang pertama. Banyak orang mengira bahwa semua subclass visa itu depositnya harus $5.000. Nah, tidak ya. Jadi di visa WHV atau Work and Holiday ini yang diminta $5.000. Saya nggak bisa bilang 50 juta ya, karena $5.000 itu tidak sama dengan 50 juta atau tidak selalu sama dengan demikian gitu ya, karena kurs itu selalu berubah. For example, saya ngecek di Oktober 2024, $5.000 itu setara 53 juta. Sementara saat ini November 2024 itu 51 juta. Jadi dia fluktuatif banget gitu. Jadi sebisa mungkin jangan menetapkan pas gitu, ngepas $1 sama dengan 10.000 rupiah tuh enggak gitu. Jadi ya lebihin dikit gitu. Saat ini sedang hujan ya, jadi bear with me kalau seandainya ada suara gemericik air. Ini hanya heads up aja ya. Nah, yang kedua yaitu student visa. Yang mana seringkali student visa itu orang tuh salah-salah dalam angkanya gitu. Saya dapat DM atau komen di Instagram yang mana, Kak, saya mesti bayar berapa untuk deposit 500 juta atau berapa gitu ya. Nah, jadi kalau dari peraturan dari imigrasi Australia, angkanya ya kalau kamu apply sebelum Mei 2024 itu adalah di 24.505 AUD gitu ya. Tapi kalau kamu setelah apply student visa atau keberangkatan dan lain sebagainya itu di atas Mei 2024 itu adalah 29.710 AUD. Jadi teman-teman harus konversi sendiri berapa tuh 1 AUD ke Indonesian rupiah atau sebaliknya gitu ya ketika teman-teman di tahun apply. Jadi kalau saya konversikan saat ini ya kurang lebih 300 juta gitu. Jadi kalau apply yang benar-benar exactly saat ini video saya dibuat ya 300 juta. Teman-teman harus punya uang mengendap untuk apply student visa di Australia. Yang ketiga yaitu visa turis atau visitor visa. Nah, ini saya juga dapat DM atau komen gitu ya di YouTube mengenai berapa sih rekening koran yang mesti disertai gitu ya. Sementara banyak juga yang kebalik-balik dengan WHV. Kalau untuk visitor visa, kalau tanya pendapat saya, itu tergantung dari seberapa lama kamu menjadi visitor ke Australia. For example, biasanya kan kalau untuk wisata itu sekitar 1-3 minggu ya. Jadi memastikan bahwa angka tabungan yang kamu punya itu adalah tabungan yang mencakupi kebutuhan kamu selama stay 1-3 minggu itu. Jadi misalnya kamu bisa untuk makan, untuk stay di hotel, untuk transport, untuk tiket kembali ke Indonesia gitu ya, dan lain sebagainya kalau kamu tinggal di luar Indonesia. Nah, angkanya ya, katakanlah kamu tinggalnya di Indonesia, di Jakarta atau di Bali gitu ya, let's say. Dan kamu akan berencana datang ke Australia sekitar 2 minggu ya, let's say. Uang tabungan yang perlu ada gitu ya, rekening koran yang mengendap itu
5.000 sampai 7.000 dolar amannya. Kalau menurut saya gitu ya, karena angka ini adalah angka yang aman untuk mencakup biaya-biaya yang tadi saya sebut. Of course, kalau kamu semakin stay-nya semakin lama, semakin banyak juga uang rekening koran yang mengendap di tabungan kamu. Yang terakhir adalah jenis visa lainnya. Nah, ini visa lainnya seperti sponsor atau partner gitu ya, yang mana nggak jelas juga gitu ya berapa rekening koran yang mesti kamu miliki. Jadi seandainya nih kamu disponsorin sama perusahaan dengan visa 482 atau sejenisnya gitu ya, itu kan kamu tetap harus memiliki uang saku gitu ya. Jadi ibaratnya gini deh, kamu mau kerja keluar kota sekalipun kamu mesti punya uang saku. Atau misalnya kamu dapat beasiswa full dari LPDP atau dari AAS gitu ya, itu kan beasiswa yang memberikan full ya. Nah, kamu tetap mesti punya uang saku dong gitu, yang mana untuk memenuhi kebutuhan kamu dan kalau uang itu mandek gitu ya masuk ke rekening kamu. Kadang-kadang kan uang beasiswa itu bisa jadi ya nggak tepat waktu gitu ya dia transfernya. Jadi seperti itu, lebih kayak ke uang jaga-jaga sih gitu ya. Nah, sementara kalau partner visa meskipun nggak ada spesifikasi berapa gitu ya uang tabungan yang kamu mesti miliki, tapi setidaknya ada lah gitu ya uang sakunya. Nah, kalau untuk partner itu bukan uang rekening koran sih, tapi lebih tepatnya bayar visanya gitu. Jadi uangnya buat imigrasi Australia, kamu harus bayar fee itu. Itu seharga 9.000 dolar ya, sekitar segitu. Jadi memang mahal sekali partner visa itu. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Berikut tips dari saya terkait rekening koran. Yang pertama, teman-teman mesti lebihin uangnya gitu ya. Jadi ingat gitu ya, 5.000 dolar tidak selalu sama dengan 50 juta. Jadi bisa jadi dia 51, 52, 53 gitu ya. Dan amannya gitu ya, lebihinnya tuh gapnya lebih banyak gitu. Let's say kalau emang ada uangnya gitu ya. Let's say masukin 65 juta. Jadi supaya ada ruang di antara si gap kurs yang berubah-ubah gitu. Jadi nggak terlalu mepet banget, yang mana kalau seandainya uang kamu itu kurang dari persyaratan, maka ada yang namanya hal-hal kayak visanya tuh di-reject. Kan sayang banget ya visa di-reject karena hal-hal yang demikian gitu sih. Tips yang kedua, selalu taking for checking. Artinya setelah kamu nonton YouTube saya atau misalnya konten yang bertebaran di sosial media atau internet gitu ya, itu teman-teman mesti cek ke website asli imigrasi Australia. Berapa sih gitu angka yang saat ini gitu saya mau apply. Soalnya bisa jadi berubah-ubah gitu ya, karena setiap tahun itu imigrasi Australia selalu most likely tuh naikin angka fee-nya gitu. Jadi mesti di double check juga. Nah, lucunya saya pernah melihat di kayak feed YouTube saya gitu ya, ada satu video yang thumbnailnya cukup menggelitik gitu ya, yaitu pergi ke Australia tanpa visa dan tanpa modal. Melihat video yang seperti itu gitu ya, teman-teman mesti berhati-hati karena bisa jadi konten kreator yang demikian itu hanya mementingkan diri sendiri gitu ya, supaya misalnya let's say videonya diklik atau clickbait gitu ya, supaya orang itu nonton videonya, padahal mungkin informasi yang disampaikan beda dengan judulnya gitu. Jadi itu kan hal yang misleading gitu ya. Kalau seandainya teman-teman ke Australia, ya butuh dong yang namanya modal, ya butuh dong yang namanya rekening koran, of course juga butuh yang namanya visa gitu. Jadi juga be smart gitu ya dalam melihat konten-konten yang ada, karena nggak semua konten kreator itu jujur dan terus terang gitu. Jadi teman-teman juga mesti filter di mana konten kreator yang jujur atau yang emang mementingkan diri sendiri gitu untuk supaya clickbait atau gimana gitu sih. Sekian video dari saya. Seperti biasa, kalau kamu menyukai video ini, kamu bisa like, bisa subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman kamu. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.